Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah A'adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkat duduknya kita di majlis ini Allah jadikan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Allah jadikan pasangan hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Allah jadikan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah penyejuk hati Nabi Muhammad SAW, penyejuk hati orang tuanya. Dan semoga orang-orang yang berbuat baik kepada kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan bahagia dunia, bahagia akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, judul kajian pada waktu duha ini memang simple, tapi penjelasannya mudah-mudahan lebih simple. Amin. Iya. Masalah atau jalan sukses. Itu gambar yang beredar broadcast yang buat dari panitia. Saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Saya penasaran yang desain siapa itu. Karena gambar yang dipilih itu pas. Ya, gambarnya pas. Jembatan di atas jurang ya. Jembatan masalah atau jalan sukses? Kalau di ujung sana ada anak tercinta, berarti jembatannya ini masalah atau jalan? Jalannya masalah tidak? Enggak. Yang jadi masalah apa? Lihat jurang. Yang jadi masalah lihat jurang. Kalau lihatnya jalan, ada enggak masalah? Enggak ada. Jadi masalah itu ada karena dilihat. Kalau enggak dilihat, enggak ada. Pengajian selesai. Kan intinya cuma itu. Masalah itu tidak pernah ada. Ada karena dilihat. Kalau nggak dilihat berarti tidak ada. Betul ya? Kalau nggak ada berarti nggak ada masalah. Jadi orang yang hidupnya penuh masalah berarti hidupnya selalu melihat masalah. Kalau saya tidak mau melihat masalah, sudah namanya masalah kok dilihat, berarti bodohnya luar biasa. Simple, sederhana ya. Hidup tuh sesederhana itu. Tapi kita senangnya yang ruwet, senangnya yang rumit, senangnya yang buat mumet. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin setiap kali ada persoalan, di situ ada dua kemudahan. Satu persoalan itu ada dua kemudahan. Satu tantangan, di situ ada dua solusi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, anak kita itu waktu mau lahir pakai masalah enggak? Ibu pernah melahirkan? Pernah. Jadi waktu ibu mau melahirkan tuh masalah enggak, Bu? Enggak ada judulnya, masalah. Judulnya apa? Melahirkan. Betul? Sebetulnya melahirkan itu masalah atau bukan masalah? Yakin, Bu? Taruhan nyawa itu masalah enggak? Sakit yang luar biasa itu masalah enggak? Sebetulnya masalah. Kalau dilihat itu masalah. Tapi ibu gak lihat itu masalah, betul? Lihatnya apa? Melahirkan. Gak usah dibesar-besarkan. Justru begitu hari H itu dekat, sumringah. Iya, sudah bukaan satu, alhamdulillah. Loh, nyawanya diancam loh ini. Kamu di antara hidup tidak pernah mau hamil. Ini satu-satunya orang waras ya yang menyambut kematian dengan senyum tuh ibu-ibu. Loh iya. Orang melahirkan itu kan resikonya mati atau hidup, betul kan ya? Di antara hidup dan
dan mati. Memang nggak mudah, memang nggak mudah. Tapi ibu-ibu menanti hari itu dengan senyum, menanti hari itu dengan bahagia, menanti hari itu dengan senang. Bahkan begitu bukaan satu, Masya Allah, pengumuman, ya. OTW, rumah sakit, bukaan satu udah OTW ya. Perkara berangkatnya kapan, nggak tahu kan. On the way kan bisa masih dalam rumah ya. Mondar mandir, ngepel diperlancar, naik turun tangga, sujud diperbanyak. Ya, tiba-tiba bukaan 4. Ya, saya pengalaman, Bu, anak 4 kok ya. Ya, tiba-tiba bukaan 4. Masya Allah. Begitu mau melahirkan, senang. Begitu lahir, senangnya luar biasa. Bahkan dalam keadaan masih lelah, letih seperti itu, gendong bayinya dipotret atau mungkin selfie zaman sekarang ya. Zaman itu kan zaman selfie ya. Alhamdulillah. Terus sama lihat anaknya yang lucu. Ternyata nggak ada ibu cerita melahirkanmu itu masalah, nak. Nggak ada. Nggak ada kan? Padahal sebetulnya itu masalah. Yang dilihat melahirkan adalah jalan menuju kebahagiaan saat aku mendapatkan dirimu, wahai kasihku. Masya Allah. Anaknya, maksudnya anaknya. Betul ibu-ibu? Kenapa dalam kehidupan kita nggak bisa lihat seperti itu? Kenapa kita nggak melihat setiap yang nggak enak itu yang kelihatan mata, itu sebetulnya jalan yang harus dilewati, yang harus dilalui untuk menuju sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita melihatnya aku kena masalah? Kenapa kita nggak melihat aku lagi di jalan menuju kesuksesan? Masalahnya kita kurang prasangka baik pada Allah Ta'ala, kurang prasangka baik pada makhluknya Allah, hidup banyak prasangka buruk pada kehidupan, dan prasangka buruk pada yang memberikan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai pagi hari ini saya ngomong ini untuk diri saya sendiri. Anda tidak mendengarkan tidak jadi masalah dan cukup aku kan ya. Sementara saya bahagia, nggak pernah melihat masalah dan tidak mau melihat masalah itu sebagai masalah. Contoh, sekarang kita ke contoh-contoh nyata yang ada dalam Al-Quran. Ini sudah sering saya sampaikan di pengajian, tapi nggak apa-apa, namanya Al-Quran kan memang untuk diulang-ulang terus ya. Kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang ada dalam Al-Quran. Yang satu dulu, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu drama kehidupannya banyak. Drama kehidupannya banyak. Begitu lahir, ayahnya jatuh cinta lebih dari yang lain. Makanya ibu-ibu kalau dicintai lebih dari yang lain, hati-hati. Ya, itu awal masalah. Nah, itu awal masalah. Kalau dilihat sebagai masalah. Tapi kalau dilihat sebagai anugerah, ya alhamdulillah. Nabi Yusuf dicintai lebih dari kakak-kakaknya. Padahal kakaknya juga ganteng. Saudara Nabi Yusuf gak ada yang jelek, ganteng pol. Karena bibitnya memang ganteng. Ibunya cantik, ayahnya juga tampan. Anaknya tampan luar biasa. Bab kegantengan, saudara Nabi Yusuf alaihi wassalam semuanya ganteng. Bab pinter, semuanya pinter. Cuman kenapa ayahnya jatuh cinta? Bukan karena fisiknya. Karena adiknya ini punya pangkat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh ayahnya. Di sini ada satu gambaran, cinta itu memang nggak bisa disembunyikan. Jadi kalau orang menyembunyikan cinta itu palsu. Yang namanya cinta nggak bisa disembunyikan. Disembunyikan tetap tampak. Kalau betul-betul cinta, kelihatan. Subhanallah, kakak-kakaknya cemburu. Kalau kita bicara pribadi kakak-kakak Nabi Yusuf, ini keluarga Nabi dan semua kakaknya adalah Nabi. Makanya jangan pernah berkata buruk ataupun berpikiran buruk. Kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang baik. Makanya tidak mau bunuh adiknya. Gak mau dibunuh adiknya. Awalnya dibisiki setan, bunuh saja. Akhirnya kakaknya bilang, jangan, buang saja. Jauhkan dari ayah, buang saja. Coba lihat membuangnya. Buangnya bukan di tengah hutan, enggak. Orang. Biar apa? Biar dirawat. Makanya dibuang ke dalam sumur. Jangan seperti bayangan orang Indonesia. Dibuang ke sumur, dicemplungno ben mati. Salah.
Ya, dibuang ke dasar sumur, yang dasar sumurnya di tanah Arab sana, itu airnya tidak apa namanya, dalam. Ditaruh di dalam situ. Kenapa di dalam situ? Biar mudah minum adiknya. Kalau bisa minum, tidak akan mati, dia akan hidup. Kemudian kenapa dipilihkan sumur? Karena setiap musafir pasti cari sumur. Kalau kita pergi lewat tol, setiap orang lewat tol butuh rest area. Untuk apa? Ya, macam-macam kebutuhan. Sopir diantaranya butuh bensin, ya, atau solar, butuh bahan bakar. Penumpang butuh mungkin toilet, ya, semuanya butuh makan, semuanya juga butuh sholat. Harus mampir rest area. Jadi kalau mau naruh di rest area, ya insya Allah ketemu orang, kan begitu. Nah, rest areanya dulu sumur. Sumur itu rest area. Ini tempat yang pasti dilewati dan dikunjungi. Tidak mungkin tidak. Dibuang di sana. Jadi kalimatnya yang sebetulnya itu dibuang atau ditaruh? Ditaruh. Ya, diletakkan di sana. Pertanyaan saya, ini masalah bukan? Buat Nabi Yusuf kalau kita pandang secara umum, masalah bukan? Masalah. Buat Nabi Yusuf masalah. Buat ayahnya masalah, karena dijauhkan dari anak, anak dijauhkan dari ayah. Dilihat sepintas lalu itu masalah. Setelah ditaruhkan, datang musafir. Musafirnya jahat. Lihat anak ganteng seneng. Wah, ini barang bagus. Seperti dapat mobil bagus gitu ya. Oh, ini mobil bagus, dijual mahal. Ini anak ganteng dijual mahal. Ditulungi, dikeluarkan, dibawa pergi. Kemana? Ke tempat tinggalnya musafir-musafir ini di kota Mesir, ibu kota. Sampai situ diapain? Dijual. Pertanyaan berikutnya, ini masalah atau bukan buat Nabi Yusuf? Kita lihat masalah. Subhanallah, datang pembeli. Nah, karena namanya maling itu nggak berani jual barang mahal. Cepet laku jadi duit terus pergi, betul kan ya? Dijual murah, ganteng kok dijual murah. Kebetulan subhanallah jadi anak angkat. Pertanyaan saya, masalah atau bukan masalah? Sampai di sini mungkin bisa apa namanya, melihat, oh ternyata Nabi Yusuf sama Allah mau dipindah dari desa tinggal di dalam istana. Dari gubuk dipindah ke dalam istana. Berarti ditaruh di sumur, dijual oleh musafir yang maling tadi. Itu semua masalah atau jalan? Nah, tadi kok katanya masalah? Ya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dicintai istrinya menteri. Cintanya luar biasa. Sampai istrinya menteri ini tidak mau Nabi Yusuf dimiliki orang lain. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Pertanyaan saya, masalah enggak itu? Dari istana pindah penjara? Yakin? Masalah kan itu? Kelihatan mata itu masalah. Di penjara Nabi Yusuf dapat murid. Dapat murid alaihissalam. Kemudian muridnya keluar lebih dahulu. Rajanya dapat mimpi. Kemudian tanya sama pakar. Pakar dulu itu jujur. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Ditanya sama raja, apa arti mimpiku ini? Geleng kepala semua, nggak tahu. Muridnya Nabi Yusuf alaihissalam ingat, saya punya guru di penjara. Punya guru di penjara, ahli menafsirkan mimpi. Bilang sama raja, ada itu guru saya di penjara, ahli menafsirkan mimpi. Panggil dia. Nabi Yusuf dipanggil. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Bersihkan dulu nama baikku. Tanya itu sama perempuan yang menjebloskan aku dalam penjara. Aku salah atau tidak? Singkat cerita, nama baiknya selesai. Nabi Yusuf tidak salah. Bersih. Kemudian ditanya sama raja, apa takwil mimpinya? Dijelaskan. Setelah dijelaskan, diangkat dari napi, dibersihkan nama baiknya, diangkat jadi orang kepercayaan raja. Ya, bisa dikatakan pejabat pelaksana kerajaan. Semua apa kata Nabi Yusuf harus ikut. Rajanya duduk manis. Pertanyaan saya, berarti masuk penjaranya itu masalah atau anugerah? Ini ibu nggak jelas ya. Nggak. Kan Nabi Yusuf akhirnya diangkat raja jadi menteri siapa?
Itu jalan, betul ya? Pertanyaannya, setelah itu Nabi Yusuf nikah enggak dengan Zulaikha? Nikah. Dan punya anak. Karena Perdana Menteri meninggal dunia, Zulaikha jadi janda, yang hatinya tetap mencinta sang pujaan jiwa yang ada di sana, yang tampannya luar biasa, yang mengalahkan ketampanan yang ada di jagat raya selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang menggelora tak bisa dipisahkan dari kekasih yang selalu ada dalam relung jiwa. Jangan katakan saya pandai berpuisi, saudara-saudara. Ini terpengaruh hawanya Zulaikha. Iya, harus dirasakan dia cintanya Zulaikha itu luar biasa alaihissalam. Apa yang terjadi? Akhirnya singkat cerita Zulaikha nikah dengan Nabi Yusuf. Berarti Zulaikha ini akhirnya yang mencintai Nabi Yusuf ini masalah atau anugerah? Anugerah. Endingnya ayahnya ketemu, saudaranya kumpul, ibunya semua kumpul. Semuanya saudaranya tunduk pada Nabi Yusuf. Ayahnya semakin cinta. Buat Nabi Yakub anaknya diambil, kemudian dipertemukan lagi, sudah jadi penguasa terbesar di Mesir. Pertanyaan saya, buat ayah itu sebetulnya anugerah atau masalah? Anugerah. Dengan anak yang tadinya saling cemburu, semuanya jadi rukun. Masalah atau anugerah? Berarti hidupmu sekarang dalam masalah atau anugerah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang dari sini bilang saya ada masalah. Perlu gitu ya. Jadi hidupnya nggak ada masalah. Berarti kalau suami ibu nikah lagi masalah atau anugerah? Ya, sampai di sini ya. Sampai di sini ya masalah, betul kan ya? Baru diuji gitu saja udah berubah, ya udah berubah. Memang kelihatannya itu masalah. Tapi kalau hidup lihatnya masalah terus, super. Tapi kalau lihatnya itu jalan sukses, selesai. Memang nggak enak, memang nggak enak. Tapi ini jalan membuat saya akan sampai ke sesuatu yang luar biasa. Contohnya di Al-Quran cukup jelas. Contoh lagi, saya mau kasih contoh yang saya udah bicara 21 menit. Ya, lanjutkan dulu. Ya. Pokoknya 45 menit bicara terus tanya jawab. Insya Allah. Kalau lebih ya nggak usah pakai tanya jawab. Pokoknya senengnya saya ngomong, karena saya kalau ngomong sesenang saya, bukan sesenang yang dengar. Yang dengar nggak seneng nggak jadi masalah. Yang penting saya kalau ngomong seneng, karena saya nggak ngurus sedihnya orang. Yang penting aku bahagia. Uripmu. Tapi hidupku tak akan buat kamu sedih, tak akan buat kamu sakit, karena aku nggak diajarkan menyakiti dan menyedihkan hati orang. Kalau udah aku bahagiakan kamu tetap sedih, ya urusono dewe. Ojo ngajak-ngajak aku. Contoh, suami pulang-pulang bawa hadiah mobil, Masya Allah, mau bahagiakan toh? Nah, terus komentar istrinya, makanya kalau beli itu aja, aku nggak suka mobil yang seperti ini. Lah ya senang iso dewe. Orang ngurus ya. Prinsip hidup saya seperti ada loh yang model begitu, Bu. Ada. Ibu tuh kalau dibelikan kerudung sama suami kan suka komentar. Ayah tuh kan nggak tahu sukaku. Makanya kalau mau beli tuh ngajak-ngajak. Aku tuh nggak penting dibelikan kerudungnya, yang penting diajak jalan-jalannya. Model begini nih ada. Orangnya ya hadir. Entah di mana. Ya, entah di mana. Ini kan live streaming ya. Entah di mana hadir gitu kan ya. Hadir kan nggak harus di sini. Karena itu biasanya kalau di YouTube kan ada komentar-komentar. Gresik hadir, Brebes hadir, Hongkong hadir. Orangnya di sana kok bilang hadir. Jadi hadir itu bisa di mana? Bisa di mana-mana. Ibu-ibu pun yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, biar kita mengingat lagi kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, istri kedua. Kemudian lahir punya anak Ismail alaihissalam. Dapat perintah dari langit. Disuruh bawa anak dan istrinya ke tempat yang gak ada manusia, suruh tinggal di sana. Pertanyaan saya, masalah atau anugerah? Fakta loh, tempat ya hampir sama ya, masalah sama musibah ya.
masalah, betul ya, kasat mata masalah. Setelah itu untuk anaknya dan untuk istrinya, ditinggal sama suami sendiri, ya berdua. Suami pergi kembali ke istri yang pertama. Saya mau nanya Bu, enak enggak Bu? Ya, tapi jangan samakan istri Nabi dengan dirimu loh ya. Kadang kita ini suka kurang ajar, menyamakan Nabi dan istri Nabi dengan kita. Beda, ya beda. Jangan samakan hati beliau-beliau dengan hatimu. Ya, dengan hati kita. Beliau-beliau hatinya luar biasa. Tapi kalau kita ukur dengan hati kita, ditinggal bersama bayi di tempat yang pasti mati menurut hitungan yang ada. Sementara suami pergi begitu saja kembali kepada istri pertama yang beliau cinta. Pertanyaan saya, masalah atau anugerah? Rasakan dulu. Masalah. Oh tuh, langsung minta cerai katanya. Udah, mungkin memaki-maki dan lain sebagainya. Anak nangis karena kehabisan minuman, kehabisan makanan. Anak nangis dan tidak ada air, nggak ada teman. Masalah atau musibah? Musibah masalah jadi satu, betul ya? Musibah masalah jadi satu. Hasilnya apa? Dapat air Zam-zam. Setelah itu apa? Semua manusia kumpul ke sana. Setelah itu apa? Sampai hari ini ibu-ibu semangat untuk umroh, untuk haji, untuk umroh. Itu yang terbesar, umroh sama haji adalah ziarah kepada napak tilas Nabi Ibrahim sekeluarga. Sedangkan ke Madinah untuk napak tilas ziarah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di Mekah dan Madinah semua itu napak tilasnya Rasulullah SAW. Tapi haji dan umroh itu lebih mengenang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan baginda Muhammad SAW adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, cucu yang paling dicintai sampai sekarang. Berarti dibawanya ke Mekah, ditinggal di sana, ya. Itu sebetulnya jalan menuju kesuksesan atau masalah? Jalan Kalau muslim itu harus bisa melihat ini jalan, bukan masalah. Karena Allah bilang, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Dan Allahnya juga bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah beri dia jalan keluar. Nah kalau selalu diberi jalan keluar, berarti masalah ada enggak? Enggak ada. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Kalau begitu selama ini cara kita mandang hidup benar atau salah? Salah. Padahal ibu-ibu mandang sekolahnya anak-anak benar. Contoh, mau naik kelas 2, dikasih masalah enggak? Dikasih. Ujian tuh namanya masalah. Ibu nyemangati anak gimana? Semangat nak, belajar nak, kamu pasti bisa, nilaimu pasti bagus. Betul begitu? Ibu dampingi untuk menyelesaikan. Benar atau benar nih? Benar. Begitu selesai yang namanya ujian, anak apa? Naik kelas. Selesai ujian anak naik kelas. Selesai ujian anak naik kelas. Sampai nanti akhirnya wisuda. Ibu katakan apa? Yes, alhamdulillah. Sekarang anakku seorang sarjana. Kalau di pesantren anakku sekarang udah bisa jadi ustadz. Lulus dia dari pesantrennya. Berarti semua jenjang ujian ini masalah atau jalan? Jalan. Kenapa dalam hidup nggak bisa lihat seperti itu? Why? Kenapa Bu? Kebanyakan nonton yang nggak perlu ditonton, kebanyakan mendengar yang nggak perlu didengar, dan kurang mendengar yang harus didengar, dan kurang melihat yang harus dilihat. Yang harus dilihat, yang harus didengar adalah Al-Quran kalamullah, sabda Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan para ulama, sehingga hidup kita itu nyantai. Kenapa? Jalan itu mudahnya luar biasa. Saya itu heran sama muslim, kita ini sebagai muslim, kok hidup itu bingung tuh, saya heran. Kenapa? Mau ke Jogja, orang dari Jakarta landing di Solo mau ke Jogja, nggak paham modal GPS sampai Jogja. Betul atau betul? Modal GPS sampai Jogja. Masa jalan ke akhirat, jalan hidup di dunia, modalnya Al-Quran dan Sunnah, kok masih bingung? Ini kan namanya orang-orang
Kok semua jadi mandang saya senyum-senyum nggak enak nih, kenapa ya? Baru selama ini sadar ya. Berarti curhat itu penting enggak? Nah kalau ibu-ibu nggak curhat lagi, kerjaannya apa? Wah, Bu, kalau ibu-ibu nggak curhat lagi, kelihatannya yang namanya tuh kumpul-kumpul temen kurang seru ya. Nanti curhatnya lain. Gimana? Kamu semalam tahajudnya berapa rakaat? Saya maunya 200 rakaat. Maunya. Tapi 2 rakaat, belah. Ya, Masya Allah. Curhatnya lain. Ya, curhatnya lain. Saya ini loh mau paham hadis ini kok susah ya. Kok nggak paham-paham nih ya. Kamu tahu nggak nih? Masya Allah. Nanti kalau ngobrolkan suami udah lain. Biasanya ngobrolkan suami, masing-masing itu menggunjing suaminya. Karena saya pernah duduk di suatu rumah makan, di depan saya ibu-ibu lagi kumpul gitu ya. Kebetulan kuping saya ini kuping ustaz, tajamnya luar biasa. Udah ditutup-tutup masih dengar suamiku, 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 suamiku. Kemudian saya batin sano jadi bojone. Suaminya lagi kerja cari nafkah, istrinya ngerumpi makan pakai duit suami, kemudian gunjing suami. Masya Allah. Makanya banyak suami masuk surga karena dosanya dimakan istri, banyak istri masuk neraka karena makan dosanya suami. Jadi suami bejonya luar biasa. Ibu, maaf ya Bu, soalnya saya kalau ngomong nggak mikir, ini keluar begitu saja. Mudah-mudahan pelajaran buat yang berbicara dan yang mendengarkan. Amin. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Suami. Kisah kedua Nabi Yusuf, Ismail ya, Ismail. Suami lewat. Nabi Ismail alaihissalam, ujung-ujungnya ibunya bahagia, ayahnya bahagia, anaknya bahagia, semuanya bahagia. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu belum lahir udah ditetapkan buronan wajib dibunuh. Belum lahir, belum ada, sudah ditetapkan buronan, bayi laki-laki lahir bunuh. Itu masalah bukan? Masalah. Bahkan yang merintah ini Raja Firaun, raja yang sangat berkuasa. Raja ini buat pasukan elit khusus mendata wanita hamil. Jadi bumil itu didata sama Firaun. RT, RW, nomor rumah, bahkan kalau zaman sekarang sudah di lock GPS. Jadi tinggal di share ketemu, gitu kan ya? Mungkin kalau zaman sekarang udah ditempeli badannya pakai GPS tracker itu, taruh udah nggak ngerti di mana gitu ya, ditanam nih. Kemanapun kamu bergerak, diikuti pasukan elit saya. Allah Ta'ala mau menyelesaikan masalah ini caranya bagaimana? Ini masalah. Allah nggak bilang kepada ibu Nabi Musa, tolong kamu melahirkan di tengah hutan, pergi ke atas gunung, ya, cari tempat sembunyi. Fir'aun ini bahaya, bayi ini nabi, dia akan jadi rasulku, dia akan menyuruh ke jalan Allah Ta'ala, dia harus diamankan, harus diselamatkan. Allah nggak bilang seperti itu. Kenapa? Yang begitu biasa, nggak luar biasa. Allah pengen menunjukkan kemahakuasaannya. Allah ingin menunjukkan sama raja yang sombong, rajanya aku, bukan kamu. Penguasanya aku, bukan kamu. Maka Allah Ta'ala buat bayi itu lahir, pasukan elit dibuatlah lalai. Tapi sama Allah bayinya dihantarkan ke istana. Lahir sama Allah sunaruh peti, terus dihanyutkan ke sungai. Sungainya itu bukan sungai biasa loh, sungai Nil yang arusnya deras. Logikanya mati, tapi dihanyutkan, diselamatkan sama Allah Ta'ala. Masuk istana. Lah hanyut tuh pilihannya kan banyak ya, pilihannya banyak. Lah kok ya bisa ini yang namanya peti itu seperti ada GPS trackernya, punya arah sendiri, belok kanan, belok kiri, masuk istana dan milih. Masuk istana tuh nggak kebagian dapur, milih ke tempat mandinya istri Firaun. Istri Firaun lihat ada peti dibuka sama dayang-dayangnya itu ya, dibuka dibilang bayi laki-laki ya, semua takut. Istri Firaun lihat dibuat jatuh cinta sama Allah Ta'ala. Belum punya anak. Yuk, anak laki-laki digendong. Pertanyaan saya, kalau ibu jadi istri Firaun, semoga tidak. Ujiannya berat kan ya?
Ibu jadi istri Fir'aun, belum punya anak, kemudian temu bayi laki-laki dan tahu suami ibu cari bayi laki-laki dan akan dibunuh. Kira-kira ibu was-was atau tenang? Bayinya diapa? Jadikan anak angkat, singkat cerita begitu. Pertanyaan saya, Fir'aun luluh atau marah? Luluh atau marah? Makanya jangan remehkan kekuatan perempuan. Fir'aun saja luluh, apalagi kamu bapak-bapak. Jangan remehkan kekuatan perempuan. Fir'aun saja luluh, apalagi bapak yang belum seperti Fir'aun. Makanya ibu-ibu kalau nanti menghadapi suami yang seperti Fir'aun, yakinlah kamu bisa meluluhkan hatinya. Boleh dilanjut? Nggak enak ngomongnya tadi. Kalau mungkin suaminya gualak gitu ya, kejem gitu kan, berjuanglah untuk meluluhkan hatinya. Luluh lantah, nurut Fir'aun. Ya udah, pe anak. Aneh, tadinya cari, bunuh. Sekarang jadi, ini anak angkatku. Diumumkan ke seluruh istana. Bayi laki-laki ini, anak angkatku. Sehingga proses pembunuhan bayi laki-laki, stop, berhenti. Gak ada lagi. Ini anak angkatku. Subhanallah, bayinya nangis. Lapar. Haus. Karena begitu lahir langsung dihanyutkan, belum sempat minum. Sementara saudarinya Nabi Musa, kakak perempuan yang buntuti bayi ini kemana? Begitu lihat ke istana kan kaget, lu marani Fir'aun, kaget, lapor sama ibunya, ini adik saya marani Fir'aun ini. Ya, tapi ibunya tenang. Kenapa tenang? Karena ada janji dari Allah Ta'ala, hanyutkan, nanti aku akan kembalikan kepadamu dan engkau akan menyusui dan dia akan kujadikan Rasulku. Dia akan kujadikan Rasulku. Subhanallah, Fir'aun bingung. Jangan sampai bayi ini mati. Tadinya pengen bunuh, buat pengumuman. Bayi laki-laki dilarang mati yang satu ini. Semua harus berusaha ini hidup. Carikan ibu yang bisa menyusui. Kalau ada ibu bisa menyusui, saya kasih hadiah. Tinggal di istana, nyusuin anak saya gaji dengan gaji yang luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Satu-satu perempuan. Deng. Nabi Musa ya milih, bukan ibunya. Ngamuk, udah mau. Rencananya Allah luar biasa. Padahal itu kan banyak perempuan barusan lahir kan tuh ya. Aslinya bagus-bagus, ditolak sama Nabi Musa. Giliran ibunya Nabi Musa, baru didekati udah diem. Digendong anteng, minum asinya puas. Fir'aun senang. Itu jalan atau masalah? Jalan untuk banyak hal. Betul ya, jalan. Singkat cerita, tinggal di istana yang didik Fir'aun dengan pendidikan yang luar biasa secara militer, biologi, kimia, fisika, pendidikan umum lengkap. Semua pakar itu dari pakar istana, tapi pendidikan hati langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya ketahuan Nabi Musa aslinya. Ternyata ini yang dicari selama ini. Ya, ketika Nabi Musa memukul salah satu kelompoknya Fir'aun, pukulannya pelan. Benar itu, baca tafsir, bukan pukulan keras, pukulannya pelan. Tapi, tapi kebetulan jadwal malaikat Israel nyabut nyawanya. Bareng, jadi pas nempel, pas cabut, akhirnya mati. Jadi Nabi nggak membunuh. Ya, Nabi nggak membunuh. Jangan kamu beralasan, oh Nabi juga ada Nabi yang pernah membunuh. Nabi Musa nggak pernah membunuh orang, tidak pernah membunuh. Sehingga kalau diotopsi secara forensik terbukti laki-laki ini bukan mati karena pukulan, tapi karena sebab yang lain, memang ajalnya memang waktunya. Tapi tersiar berita Nabi Musa bunuh, akhirnya jadi buronan lagi. Pertanyaan saya, diburu Fir'aun, diumumkan satu negara, bahkan ke luar negeri, masalah atau bukan masalah? Masalah, iya. Tapi gara-gara diburu Fir'aun, Nabi Musa pergi jauh, ketemu perempuan yang solehah 2 orang, kemudian dipanggil orang tuanya, dipek mantu, diangkat jadi menantu, buronan dikawinkan. Masya Allah, gak punya modal, suruh tinggal di sini saja 8 atau 10 tahun, dah itu modal kamu untuk nikahin putri saya. Ternyata itu tujuannya adalah untuk diangkat jadi murid, karena mertuanya adalah Nabi Syuaib alaihi salam, mertuanya adalah Nabi. Pertanyaan saya, jadi buronan, dapat istri, dapat guru Nabi, masalah atau anugerah? Asyik.
Setelah itu lanjutkan. Nabi Musa alaihissalam lulus dari mertuanya, berangkat bersama istrinya. Di tengah jalan kelaparan, laparnya luar biasa. Bilang sama istrinya, tunggu di sini, aku akan cari makan. Lihat ada api di atas gunung, berarti ada musafir yang lagi bakar api. Api unggun berarti ada makanan. Biar aku ke sana minta sesuatu dari Rasul. Berarti laparnya, capeknya, lelahnya itu masalah atau jalan? Jalan lagi. Lanjutkan, balik ke Fir'aun, diajar sama Fir'aun, dibantai sama Fir'aun, dikejar sama Fir'aun, ngajak kaumnya lari sampai ke tengah laut. Betul? Hasilnya apa? Dikasih Allah mukjizat, laut terbelah, Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Berarti ketika ada lautan di hadapan, ada Fir'aun di belakang, itu masalah atau jalan? Jalan. Nah, masalahnya, yang jadi masalah, kita nggak mau mikir ending yang baik. Masalahnya prasangka buruk dan lihat ini masalah. Betul kan ya? Nggak mau lihat yang nggak masalah. Makanya mulai hari ini rubah hidup kita. Jangan pernah melihat masalah. Lihatlah yang memberi masalah. Yang memberi masalah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih PR. Allah kasih PR mau tingkatkan pangkat, mau naikkan derajat, mau hapuskan dosa, mau beri sesuatu yang luar biasa. Begitu lihatnya Allah, masalah jangan dilihat, tinggal minta tolong sama Allah. Kalau kita nggak retes, nggak paham, Pak Guru, ini soalnya gimana sih? Ya, soalnya gimana gitu kan? Nanya sama gurunya, nanya sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, angkat tangan. Anehnya, Allah sudah mengajarkan semua cara minta, tapi kita tidak mau menggunakan cara yang Allah berikan. Sibuk pakai kepala kita sendiri, pikiran kita sendiri, pakar yang berkata solusi katanya dari ahli, tapi nggak mau solusi dari ilahi. Masya Allah. Hampir 45 menit saya bicara, 5 menit penutupan. Terasa nggak terasa, tapi saya terasa. Karena saya dari Solo tadi belum sempat sarapan, langsung nyupir, ya. Karena kalau saya makan nanti semakin lama sampai itu tujuan, betul kan ya? Kalau sekarang makan juga nggak enak, makan dilihat orang banyak. Inilah cara untuk segera mengakhiri pengajian. Itu cuma cara, Bu. Ya, jadi lapar itu jalan menuju berakhirnya pengajian. Lanjut. Sekarang coba Ibu cek. Ibu cek ya. Tadi kan kisah nabi-nabi ya. Saya nggak usah cek sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah kan jelas akhirnya Fathul Mekah, betul ya? Setelah itu Anda bahagia enggak? Betul kan? Misalnya gini, pernah mau nikah sama orang nggak jadi. Setelah 20 tahun bahagia. Untung aku rabi mbak ternyata bojone papat. Coba aku rabi mbak Masya Allah, mati kuru aku. Mungkin ada sebagian ibu begitu, betul kan ya? Dulunya sakit hatiku, dia batalkan pernikahan ini, sakit. Atau ibu mau beli mobil, sudah tawar, ya tiba-tiba dibatalkan sama yang punya. Padahal mobil itu ibu senangnya luar biasa. Sempat marah sama showroomnya, mungkin marahnya luar biasa. Pulang ke rumah, tiba-tiba saudara datang. Ya saudara datang dan mengatakan, ini mobil saya tidak saya pakai lagi, saya mau ganti mobil yang lain. Dah nggak usah kamu beli, ini hadiah buat kamu. Maka ibu mengatakan, alhamdulillah tadi itu batal. Coba kalau nggak batal, pasti saya jual rugi. Cek masing-masing. Saya nggak nyuruh ngecek milik orang lain. Permasalahan yang pernah Anda temui masing-masing. Hasil akhirnya itu nanti ketawa. Hasil akhirnya ketawa. Habib kok tahu? Ya karena hidup saya banyak menempuh jalan. Saya nggak mau ngomong menempuh masalah, banyak menempuh jalan. Wah ini tidak enak nanti live streaming Bu. Kalau bongkar rahasia kan ditonton se-Indonesia Raya plus luar negeri. Tapi ibu-ibu kan punya cerita masing-masing kan ya? Punya cerita masing-masing. Kalau udah paham begitu, maka sekarang kalau ada yang gak enak kita hadapi, nyantai saja. Langsung lapor sama yang ngirim. Yang ngirim Allah kok.
Yang ngirim Allah. Lah kita tuh lupa yang ngirim Allah. Allahnya dibuang, Allahnya diabaikan. Sehingga muter-mumet terus. Mumetnya luar biasa. Datang orang tunanetra, datang Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya minta sembuh. Saya minta sembuh. Maka Rasul bersabda SAW, kamu pilih mana? Sabar, itu lebih bagus buat kamu. Tetap tunanetra, itu lebih bagus buat kamu. Kalau nggak bisa, ya saya doakan. Maka sahabat tadi bilang, saya pilih didoakan saja. Maka Rasul ajari wudhu yang bagus, sholat sunnah 2 rakaat, baca doa ini, minta sama Allah agar mata. Doanya apa? Wanitiro. Ini bagian akhir yang saya keep dulu kan ya, nggak dikeluarkan. Jadi Muslim itu kalau punya masalah, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu, kata Allah Ta'ala. Ud'uni itu panggil aku. Cuman kita biasa ngomong berdoa kepada aku, gitu kan ya? Aku penuhi doamu. Padahal itu terjemahan aslinya ud'uni, panggil aku jawab panggilanmu. Lah kalau udah dijawab sama Allah kan tinggal ngomong. Allahumma dijawab sama Allah. Lah ngomong. Ya Allah, omah papa. Ya Allah, mobil 10. Ya Allah, ngomong. Lah ini tidak pernah mau ngomong. Nggak mau ngomong. Yang ada ngeluh. Cari duit susah ya. Mau beli rumah kok repot ya. Mobil mau ganti aja kok nggak bisa ya. Nggak mau ngomong. Beb, saya pengen ngomong. Lah ngomong ya pakai cara. Ada caranya. Caranya gimana? Lah tanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya ngomong sama Allah? Caranya ngomong sama Allah. Ternyata caranya ngomong sama Allah as-sholat. Sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu, kamu doa, angkat tangan minta sama Allah. Doa setelah sholat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau permintaanmu agak spesial, hajat akhirat atau hajat dunia berat, ya tambah sholat sunnah. Sholat sunnah apa? 2 rakaat wudhu yang bagus dulu. Wudhu bagus itu sunnah-sunnahnya dijalankan, adabnya dijalankan apa? Maaf ibu-ibu, ada yang punya kebiasaan habis mandi langsung wudhu masih telanjang. Lah itu nggak beradab. Sah wudhunya, tapi tidak beradab. Ini wudhu yang beradab, yuk ditutupi dulu pakai anduk atau apa ya, wudhu. Sunnah-sunnahnya dijalankan, bismillahnya dijalankan, sunnahnya di telinga ya dijalankan, di hidung dijalankan, kumurnya dijalankan. Ya, 3-tiganya dijalankan, diperhatikan baik. Setelah wudhunya bagus, sholatlah 2 rakaat, sabda Nabi Muhammad SAW. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Selesai salam, jangan langsung minta. Selesai salam ya kamu puji-puji Allah dulu, sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, puji Allah itu banyak. Ya istighfar dulu yang banyak ya. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu juga cuma sekali. Ya sholawat yang banyak. Setelah zikirnya banyak, sholawatnya banyak, baru minta. Doanya secara khusus sudah ada, tinggal ditambahin sendiri. Karena di doanya nggak disebutkan Allahumma al-fat, nggak ada. Nah itu tambahan sendiri. Hajatmu apa nanti saya sebutkan. Habib, saya mau tahu doanya. Jangan khawatir. Nanti siang ini insya Allah bisa di-download di website saya. habibnovel.com. Cari. Kalau tidak nanti saya akan share kepada panitia pengajian ini. Biar nanti di-share kepada yang lain. Mau ibu-ibu? Mau. Yakin? Jadi nggak ngeluh lagi. Jadi kalau lagi sebel sama suaminya, sekarang ngapain bu? Didoakan apa suaminya? Tiba-tiba saya udah tahu ilmunya Pak dari Habib Novel. Kamu kalau macam-macam lihat saja. Tak laporkan Allah Ta'ala. Saya nggak akan lapor mertua, nggak akan lapor siapa-siapa. Saya akan laporkan Allah Ta'ala. Laporannya apa? Terus tak laporin. Kalau kamu nyebelin, saya mau lapor. Ya Allah, suami saya nyebelin ya Allah. Ganti yang nggak nyebelin. Nah suami mau jangan gitu ya, jangan gitu. Canda sama suami. Maksudnya ganti yang nggak nyebelin tuh Pak, bukan ganti suami. Suaminya diganti jadi tidak nyebelin. Paham kan ya? Ibu-ibu selalu pikirannya negatif sih Bu. Ya ganti suaminya jadi tidak nyebelin, bukan diganti suaminya orang lain. Wah itu lebih nyebelin lagi. Boleh diakhiri? Sudah 50 menit saya berbicara. Kok dihitung ya? Pakai tanya jawab enggak nih?
Lah ya ini kan pakai tanya jawab. Tanya jawab itu menjawabnya kan bisa 1 jam itu. Saya lanjutkan tanya jawab boleh ya? Ini tanya jawabnya. Oh ini doa ya. Panitia mungkin tanya jawabnya kalau ada bisa dibacakan. Permohonan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunaikan haji di tahun ini, alhamdulillah. Tapi saya merasa tidak siap secara ekonomi. Saya ingin melihat masalah saya ini sebagai jalan sukses karena Allah sudah mengundang saya. Mohon Habib memberikan saya pencerahan. Maksudnya secara ekonomi ini duitnya belum ngumpul atau apa ini? Anggap saja duitnya belum bisa ngelunasin ya. Tenggat waktunya tinggal sedikit. Gampang Bu. Minta. Sama Allah dulu, minta. Terus jangan takut kehilangan. Nah sering sekarang ini orang takut kehilangan. Jelas butuhnya jelas kok ya. Tapi takut kehilangan. Punya tas harga 20 juta nggak mau dijual. Punya tas harga 30 juta nggak mau dijual. Katanya ini memori. Ini kenangan waktu ke Paris. Ada loh ibu-ibu model begitu. Ini kan belinya waktu saya potret. Wah ini waktu di Perancis ditulisin sama yang jualan di tokonya khusus. Ada ibu-ibu model begitu. Padahal butuh duit. Itu kalau dijual jadi duit. Mas kawin. Mas kawin Bu, mas kawin. Nanti minta lagi sama Kang Mas. Mas ini kita butuh untuk haji. Jual. Nanti pulang haji beli lagi. Apa lagi? Mobil. Jual mobilnya. Ganti motor. Sekarang saya punya sopir unlimited. Kenapa? Pakai aplikasi online selesai. Betul kan ya? Nggak harus pakai mobilan. Haji. Nanti kalau udah nyampe di sana, Mekah Madinah itu tempat yang kabulnya luar biasa. Tinggal laporan, Allahumma berangkat ke sini jual mobil, jual motor, jual emas, bla 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 bla. Minta ya Allah, minimal kembalikan 10 kali lipat. Minta ya Allah. Yakin kabul toh ya. Begitu mesti akan mikirnya luar biasa. Nah, kalau misalnya ada saudara yang bisa membantu, saudara bisa membantu, ngomong aja sama saudaranya. Ya, ngomong sama saudaranya. Karena menunggu kesempatan untuk bisa berangkat lagi, itu wallahu a'lam. Ini termasuk sudah bagian yang mendesak. Ya, mendesak. Nah, kalau untuk beli barang saja, pinjam sama saudara, nggak was-was. Kenapa untuk yang satu ini kok jadi was-was? Kemarin mungkin kan pas punya, sekarang pas nggak punya. Bukan berarti nggak akan punya. Tapi jangan memaksakan diri. Maksakan diri nggak boleh. Maksakan diri nggak boleh. Setiap orang tahulah insya Allah ukurannya. Mulai dengan minta sama Allah dulu. Karena itu kalau ada masalah, jangan cari solusi. Maaf, ini banyak orang gagal ya. Kalau ada masalah, jangan cari solusi. Kalau ada masalah, lapor dulu sama Allah. Baru lapor sama Allah, katanya Allah rasa nose. Rasain dulu, karena kamu meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kalau kita mencari jalan kesuksesan yang menurut kita baik, sedangkan orang tua kita tidak merestui, padahal menurut diri kita itu baik dan menurut agama juga baik. Bagaimana Ustaz? Oke. Perintah orang tua selama tidak merintahkan yang haram buat anak wajib ditaati. Perintah ya. Selama tidak merintahkan yang haram wajib ditaati. Sekarang saat beda keinginan. Orang tua pengen kita beli rumah A, kita pengen beli rumah B. Ini contoh yang sederhana saja ya. Orang tua pengen beli rumah A, kita pengen beli rumah B. Solusinya ada 2. Nomor 1, rayu orang tua. Lapor sama Allah, angkat tangan, rayu orang tua semaksimal mungkin. Saya yakin kalau kita pandai merayu, luluh kok. Kalau kita pandai merayu, luluh. Tapi kadang orang nggak mau merayu, nggak mau merendahkan diri, mendahulukan egonya. Pokoknya ini mauku, aku nggak ngurus ibuku. Pokoknya nih mauku, aku maunya begini. Nah ini kesombongan namanya. Tapi kita di hadapan orang tua rendahkan diri, rayu orang tua. Ayo tuh Bu, seminggu, 2 minggu, ditunda dulu kan nggak apa-apa. Dirayu semaksimal mungkin. Dan itu yang pernah saya lakukan. Dulu saya ke pesantren nggak boleh sama ibu saya. Sekolah kuliah juga nggak boleh. Bolehnya cuma di Solo. Pergi Jogja nggak boleh. Pergi Jawa Timur nggak boleh. Akhirnya kuliah saya tinggalkan. Padahal saya pinter.
Loh itu kan berdasarkan data yang ada. Saya pinter katanya data, bukan kata saya, katanya data saya pinter. Grade 1 superior itu IQ saya itu ya, pinter. Sehingga guru-guru saya itu protes, ngapain kamu nggak kuliah? Sayang kamu, eman. Kata guru-guru di sekolah. Orang tua saya nggak ngizinkan saya ke Jogja, ke tempat lain. Jadi saya kalau kuliahnya di Solo itu yang saya cari nggak ada itu. Jurusannya ada di Jogja, di Surabaya, sama di Bandung. Tapi saya tinggalkan itu yang namanya keinginan saya. Saya minta waktu tahun depan. Ya Allah, tahun depan saya akan berjuang 1 tahun ngerayu orang tua saya. 1 tahun merayu orang tua saya, biar diizinkan. Dalam perjalanan merayu, saya berpikir daripada saya nunggu tahun depan kuliah, saya mau ke pesantren, udah lewat, saya belajar 3 tahun. Ya, belajar 3 tahun. Cukup lama dulu di SMA saya belajar. Ngerayu orang tua saya, ibu saya yang waktu itu tidak mengizinkan, subhanallah, rayuannya kenceng, menggunakan semua cara, pale, pakde, bule, bude, tak pakai semua untuk ngerayu ibu saya. Alhamdulillah, luluh hati ibu saya. Boleh, tapi cuma 6 bulan. Akhirnya saya ke pesantren 6 bulan. Hasilnya ngajar sekarang di depan ibu-ibu. Betul kan ya? Gara-gara nurut sama orang tua. Kemudian merayu orang tua. Diizinkan nyantri. Setelah nyantri, saya nggak suka kuliah lagi. Kenapa? Ternyata ilmu yang ada dalam kitab-kitab kuning dan ilmu penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama, ilmu yang tak bertepi dan kedalamannya tak ada henti. Makanya nikmatnya luar biasa. Ini ilmu yang membuat saya mengenal diri saya dan mengenal pencipta saya. Ngapain saya fokus sama yang lain? Saya nikmatin itu. Hasilnya seperti sekarang ini. Ini baru permulaan. Oh iya kan ujungnya di jannah nanti. Betul kan ya? Ini baru permulaan. Ujungnya nanti di jannah insya Allah. Karena kita lakukan semuanya untuk orang tua. Nah, maka saran saya, jangan tentang orang tuamu, tapi rayu orang tuamu. Nah, kalau perintahnya haram, wajib ditinggalkan. Itu pun dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar. Misal orang tua bilang, lepas jilbab. Jangan ngomong, ibu tahu nggak bu? Haram lepas jilbab. Kita wajib pakai jilbab. Itu akan masuk neraka. Masya Allah. Iya, anak nggak genah ini. Nggak genah. Lepas jilbab. Ya, doakan saja bu, anaknya jadi tambah baik. Gitu kan enak tuh ya. Tambah baik. Ibu mau makan apa bu? Mau spaghetti, mau pizza, mau apa bu? Alihkan pembicaraan. Ya, kasih yang enak. Kamu tuh selalu kalau disuruh ibu mengalihkan pembicaraan. Iya, ibu mau apa? Gelas emas. Kalau emas ya uang euro atau dolar. Alihkan pembicaraan. Jangan perang sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Silakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan hutang ke bank yang dibayar asuransi? Yang kedua, bagaimana apabila orang yang mempunyai uang atau memberi hutang meninggal dunia? Oke. Ini kalau hukum fikih ya, hukum fikih saya tidak berani jawab karena terlampau banyak. Kalau mampu, kalau tidak mampu dibayar ketika mampu, kan begitu ya. Maka jangan jadi beban. Maksud saya begini ya, misal saya punya hutang, sungguh-sungguh pengen bayar, bekerja pengen bayar, ternyata sampai tanggalnya nggak ada uangnya nggak ada, karena hidup kan misterinya luar biasa. Jangan kemudian stresnya begini, wah aku masih punya hutang, nanti kalau aku mati masuk neraka, aku akan disiksa di kubur karena aku tidak bisa bayar hutang. Salah. Yang disiksa itu orang yang niat ngemplang, niat tidak membayar, ya itu yang disiksa. Tapi kalau yang tidak bisa membayar, justru orang yang terlilit hutang tidak bisa membayar, itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia menjadi bagian yang berhak menerima zakat. Bagian yang berhak menerima zakat. Justru orang-orang yang mengeluarkan zakat wajib mencari orang-orang yang terlilit hutang, tidak bisa bayar hutang, dan dientaskan agar hutangnya lunas. Baru paham? Lah Habib itu katanya Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Itu isu hoax. Salah. Hadisnya betul, tapi penerjemahnya salah, penjelasannya salah. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang sedang, ada sahabat yang miskin.
Nah, sahabat yang miskin ada yang meninggal masih punya hutang. Karena Nabi SAW sayang pada sahabat yang masih punya hutang ini, maka Nabi tidak mau SAW sahabat ini masuk kubur masih punya hutang, sehingga yang dihutangi merasa dirugikan, yang dihutangi merasa terdolimi karena hartanya belum terbayarkan. Nabi mau yang meninggal senang, yang hidup senang. Maka Nabi SAW berdiri di hadapan sahabat, aku tidak akan sholatkan jenazahnya sebelum hutangnya lunas. Maka sahabat mencintai teman-temannya, sahabat mencintai saudaranya. Maka sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, aku lunaskan hutangnya. Maka Rasul menyolatkan jenazahnya dengan senang, karena sahabatnya masuk kubur tanpa hutang, dan yang menghutangi uangnya sudah terlunaskan. Inilah Islam. Kemudian